secepat itu beres urusan dengan polisi juga dengan korban. Padahal orang-orang sekitar itu mengira ini pasti habis 100 juta, 80 juta. Tapi puji Tuhan, Tuhan sangat luar biasa memberi kebaikan, kemurahan. Ternyata ya sama kita kesana kemari total cuma ya bukan cuma ya banyak sebenarnya 30 juta. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus itu sangat baik. Amin. Kita mengira-ngira itu tidak ada yang mustahil. Mukjizat Tuhan itu pasti nyata dalam kehidupan kita. Saya percaya dengan Tuhan Yesus. Dengan kejadian ini mungkin dibuat pelajaran dan juga kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Dan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah mendoakan urusan kami sampai beres. Dan terima kasih. Saya hanya menceritakan sedikit, tapi cinta Tuhan terhadap kita luar biasa. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih ya, yang bisa menguatkan kita semua bahwa Tuhan itu selalu baik, selalu peduli akan anaknya. Mari saya dulu bagi Bapak Ibu yang belum andil dalam pelayanan, mari di tahun ini boleh ikut bersamakan melayani Tuhan, karena melayani Tuhan itu manis rasanya, indah rasanya, dan boleh dinikmati setiap jemaat di tempat ini. Terbukti beberapa pelayan Tuhan yang senantiasa berkati Tuhan. Puji Tuhan karena Tuhan itu senantiasa menetapkan langkah-langkah orang, tidak membiarkan kita jatuh sekalipun. Amin. Tuhan menetapkan langkah orang. Lalu lanjutkan pujian.
Kita yakin Tuhan Yesus selalu menopang kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita bergerak lagi. Saya ulang bangkit berdiri. Kita berhitung, menghitung skala Tuhan itu 1, 2, 3, luar biasa.
Yesus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saatnya kita akan menerima asupan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Karena hanya kita dapat bersyukur buat kasih rahmat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa Kau ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, indah, oh berat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa Aku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, indahnya, oh berat kasih-Mu. Betapa Aku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh berat kasih-Mu. Betapa Aku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh berat kasih-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kami Tuhan, banyak hal yang tak dapat kami mengerti. Kasih-Mu Tuhan yang senantiasa atas kami, bagikan kehidupan kami di dalam genggaman tangan yang kuat. Tiap hari ya Tuhan, kami dipelihara, kami dijagai, melewati segala percobaan, melewati sakit penyakit yang boleh hadir dalam hidup kami. Tuhan Yesus senantiasa pegang hidup kami dan kuatkan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh hadir di hadirat pagi hari ini. Bapa, dengan segenap kerinduan kami, dengan segenap ya Tuhan kelemahan kami mau serahkan kepada Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi karena Engkau itu campur dan bekerja. Bapa, kiranya dalam kelemahan kami inilah kuasa-Mu menjadi kuat atas kami. Roh-Mu bekerja lebih dari Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapan dari Engkau, banyak kasih setia kebijaksanaan-Mu ya Tuhan ada di dalamnya. Tuhan Yesus, segala ucapan, segala ayat yang disampaikan menyenangkan dan menyenangkan hati saja Tuhan Yesus. Setiap hati kami yang boleh mendengar, kami boleh ya Tuhan diajarkan akan lebih indahnya bersama dengan Engkau. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke depan dalam tangan-Mu. Segala kuasa-kuasa yang akan mengganggu kami ya Tuhan, mereka yang akan mencuri penting itu ketika disebarkan, kami mau usir kamu. Cara Yesus lepaskan, cara Yesus tinggalkan, cara Yesus semua yang mendengarkan firman Tuhan diberkati. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau diberkati oleh karena firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau dengarkan firman. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Kadek. Silakan dimulai. Shalom. Saudara bersukacita pagi hari ini. Suaranya nggak kompak. Saudara bersukacita pagi ini. Haleluya, Tuhan yang memberkati. Amin. Mari kita belajar bersama-sama. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Kita akan baca bergantian. Saya ayat 14, saudara ke-15 dan sampai seterusnya. Sudah ketemu? Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Saudara, saya akan baca di ayat 14. Nanti saudara Bapak Ibu sekalian, ayat 14 dan sampai seterusnya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta.
demikian juga dan 82 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadamu, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudah seharusnya engkau memberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya setelah itu aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan, yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Amin. Pada saat pagi hari ini saya memberikan satu judul, yaitu talenta yang harus dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Kalau saya sudah nyiapkan ini jauh-jauh hari, saudara, tetapi ini dikembalikan kepada saya. Sebelum saya melanjutkan hal ini, insiden tadi pagi, saudara, motor yang saya bawa adalah motor papa saya sejak semalam. Untungnya semalam tidak terjadi apa-apa. Tadi pagi sempat mau keluar jam 5 pagi, saya lihat rem depan, rem belakang ini kampasnya lepas dari rumahnya. Waduh, ini nanti ibadahnya bisa rem depan ini. Sedangkan saya bermuatan 2, 3 orang sekaligus. Saya pagi-pagi bilangin saya, yes, kampasnya lepas di belakang, bautnya nggak tahu kemana arahnya. Tapi penyertaan Tuhan dari rumah ini tadi sampai di sini, Tuhan kasih perlindungan jauh dari segala sesuatunya ini. Sepele, saudara. Tetapi penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna. Dalam kurun akhir tahun, ya, dari tanggal 31 saya juga dapat di sini saya kecelakaan, sangat ringan, saudara, sampai tulang kiri saya ini di sini itu sempat agak tergeser, ya, karena jatuhnya cukup luar biasa, ya, karena gara-gara kram, saudara. Kram kaki kiri, saya membersihkan teras rumah dengan posisi tiang yang saya pijak itu licin dan tangan kiri saya pegang kain untuk melapisi tiangnya tersebut. Secara tidak sadar, spontanitas, kaki saya kram, akhirnya mau tidak mau saya harus terjatuh. Awalnya
sampai di ketiak sini. Akhirnya saya berputar, tadinya arahnya ke utara, sekarang jatuhnya ke selatan, jadi kena sini saudara. Akhirnya hari itu juga izin tanggal 31 itu masih sempat juga saya masih keluar. Saya masih tahan rasa sakit itu, tapi malam harinya sudah tidak bisa. Dan selama 16 hari saudara saya harus tidur hanya dengan duduk, tidak bisa terlentang. Dan saya juga tidak bekerja, tetapi pemeliharaan Tuhan masih tetap terjadi. Di dalam kondisi apapun, kalau saya sampai hari ini saya syukuri. Saya mengambil waktu sama Tuhan, saya membuat komitmen sama Tuhan. Yuk kita bangun lagi, yuk. Sesuatu sebagai tanggung jawab kita sama Tuhan. Kalau kita sudah diberikan talenta itu berhubungan dengan berkat saudara. Berkat di sini bukan berkat soal keuangan, tapi juga berkat kesehatan, kesempurnaan buat diri kita. Ya. Kalau di dalam firman Tuhan hari ini yang kita baca, kita renungkan, mungkin banyak orang katakan, apa sih pengertiannya tentang perumpamaan tentang talenta ini? Banyak orang membawakan perumpamaan ini berbeda cara. Tetapi saya di sini akan menekankan beberapa hal tentang gimana namanya talenta itu. Talenta di sini berhubungan dengan berkat. Saya ngomongnya dengan berkat, berarti saudara melayani itu berkat. Amin. Dipegang ya berkatnya, jangan dilepas. Ya, ada satu orang mengatakan, saya bukan melayani dan justru berkat itu dipegang erat. Apapun itu, kecil ataupun besar. Kalau di sini perumpamaan tentang ada 5, ada 2, ada 1. 5 talenta, ya, bisa mendapatkan laba 5. Berarti totalnya 10. Yang 2 dapatnya 2, 4, 14. Yang 1 dipendam kurang aja. Saat ini kita juga menerima 1 berkat, kita juga menerima 1 talenta. Jangan dipendam, keluarkan. Tujuannya Tuhan, talenta itu adalah anugerah, ya, yang harus ditemukan, dikembangkan, diserahkan untuk segala kemuliaan Tuhan. Jangan kemuliaan diri sendiri ya. Hal yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, di mana setiap orang yang mendapatkan sesuatu yang besar yang daripada Tuhan itu sulit. Dari setiap kehidupan murid-murid Yesus, 12 murid Yesus, ada yang cuma mendengar, ada yang ingin mendengar dan melakukan, ada yang juga sering ngobrol sendirian, ada yang juga mempunyai pikiran jahat, pengen juga ada yang punya pemikiran banyak hal. Tetapi kerinduannya Tuhan, 1 berkat, pegang erat, jangan pernah dilepas. Karena orang yang lain saja pengen mendapatkan kesempatan, tidak pernah ada kesempatan. Sedangkan kita yang sudah punya kesempatan justru dilepas. Repot kan? Itulah manusia. Ya, dong. Dikasih panas kepanasan minta yang dingin, maksudnya kulkas dikeluarkan minta yang lebih dingin, maksudnya nggak terlalu dingin. Kan bingung. Tetapi 1 anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu anugerah yang harus kita temukan. Jangan kita berdiam diri. Dari bahasa aslinya saya akan memakai 2 bahasa. Dari yang asli bahasa Yunani dikatakan tentang talenta yang berarti tentang talento, yang artinya mengenai tentang berkat, mengenai tentang skala, keseimbangan atau ukuran. Kalau di Matius sebelumnya, di Matius pasal sebelumnya juga di sana dikatakan mengenai tentang pembayaran seorang upah. Saya nggak ngomong masalah itu lagi ya saudara, tapi ini juga bersangkutan dengan hal ini.
Tapi hal itu juga akan membawa setiap kehidupan kita mengerti apa yang menjadi tujuannya Tuhan. Ya. Kalau di zaman dahulu 1 dinar mata uang Romawi itu harganya seorang pekerja itu cuma 750 perak biasa. Tapi kalau 1 dinarnya Kuwait sampai sekarang itu terhitung upah seseorang bekerja itu sekitar 52,5. Nah, kurang lebihnya segitu sekarang. Itu secara mata uang. Dan kalau 1 talenta berarti dihargai dengan dinar 6.000 dinar. Wah, totalnya berapa itu dia saudara? 52,5 kali 6.000 itu dia. Gaji lebih dari ratusan itu bisa ditebus sampai 4 bulan, bukan 1 bulan. Bayangkan, wow, sepeser perak. Karena dihitung 1 dinarnya uang ini bisa dihitung dengan emas syariah. Emas syariah itu 4,24 gram. Nek oleh emas 1 dinar itu secara keuangan. Jadi tuannya ini, Yesus ini memberikan kita sesuatu, memberikan talenta, memberikan berkat, dikasih kepercayaan antara 5, 2, dan 1 untuk apa? Dikembangkan supaya menghasilkan. Kita sebagai jemaat Tuhan juga harus menghasilkan dan Loh, kalau belum berbuah, ya dicari lagi. Temukan semuanya itu apa yang Tuhan mau. Setiap orang hidup itu banyak ujian, dan ujian itu harus dijalani. Namanya orang kalau mau naik level lebih tinggi, mau naik kelas, ujiannya cukup besar. Istri saya ngomong, kalau kita mau naik kelas, naik level yang lebih tinggi, ujiannya akan semakin berat. Bebannya akan semakin berat. Tantangannya juga semakin besar. Salibnya nggak semakin kecil, semakin besar. Artinya setiap pengorbanannya Tuhan itu jangan disia-siakan. Kalau saudara melihat, bisa buka di dalam Mazmur pasal 1. Jadi saudara akan bisa memahami di sini. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya, kita buka di sana dulu. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diburuannya apa? Kerinduannya Tuhan itu luar biasa. Konteks di dalam ayat 1 ini, kata kerja yang sempurna menunjukkan masa lalu, ya, yang dimana orang diberikan satu hak untuk bisa berbahagia dan hidup benar, supaya kita tidak berjalan menurut orang fasik. Kalau menurut orang fasik dari bahasa aslinya di sana dikatakan kumpulan orang-orang berdosa atau pelanggar hukum. Nah, ini dia. Ini masalahnya. Jadi kita bisa belajar, kita bisa menikmati kebenaran Tuhan, kita bisa menikmati sukacita besar seperti pujian yang terakhir tadi. Yesus, kaulah sahabat. Terus gembira bersamamu Yesus Tuhan kanan kiri.
Disuruh bergoyang aja malu-malu, akhirnya di belakang ini goyang kan. Namanya bersuka cita kan. Jadi kita bersuka cita kepada Tuhan supaya hidup kita ini mempunyai sesuatu yang besar. Jadi kalau jangan sampai kita hidup sebagai orang yang fasik, sebagai orang pelanggar hukum, satu pelanggar hukum atau juga satu kelalaian. Kalau kata karunia Tuhan itu meninggalkan Tuhan 100% wes gak Tuhan. Orang Kristen-Kristenan, dia orang agama. Keluar dari area itu. Terus kita mau berpaut kepada siapa? Kita hidup di dunia, bisa ada di sini, kita bisa berdiri, kita bisa mau ngapain aja, itu juga dari Tuhan, dinikmati. Kalau kita sudah pernah merasa di atas dan sekarang ada di bawah ujian hidup, Tuhan menyiapkan masa-masa yang akan sama 20 tahun. Dimandikan saudara. Saya sama sih. Cuma begini. Tuhan, ya namanya manusia, semua masalah diselesaikan. Tapi yang diselesaikan kenaan manusianya. Karena masalah itu hadir di dalam hidup kita itu lewat proses, memproses hidup kita. Jadi bejana kita yang sudah rusak, Tuhan berusaha untuk membuat bejana menjadi bejana yang baru lagi, dibentuk kembali. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Pengennya kan begitu. Jangan menunjukkan sesuatu yang bisa aku mau melayani Tuhan, aku tak menyiapkan diri segala sesuatunya. Mari saudara-saudara, kan? Tapi kita dulu juga menyiapkan hati kita. Saya sama istri juga menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, menyiapkan proyeknya yang ada depan ini bagaimana. Kalau saya berjalan sendirian terus tidak mungkin. Saya juga butuh dorongan. Saya juga butuh orang-orang yang bisa maju bersama-sama. Untuk apa? Untuk sesuatu yang Tuhan mau berikan. Tuhan ini mau ngasih yang besar. Kita belum siap. Sama seperti saat saya sakit ini. Yang misi saya ini, dia masih tetangga sini. Dia ngomong, Mas, maaf. Nek ngomong gak satelit, tidak ngomong apa. Kau sambil gak ini kok kanan langsung etek. Mulai saja dia kamu ngomong panas juga kamu ini. Hal itu cuma ngomongin, Mas, maaf. Kekuatan sampai memang besar, tapi ototnya yang nggak mau sampai wajar. Kekuatanmu besar Mas, tapi ototnya nggak sinkron. Artinya apa? Hanya beberapa detik. Akhirnya apa? Sampai nggak bisa kontrol. Mau tidak mau, namanya orang apes itu pasti. Supaya berarti harus capeknya luar biasa. Nah gitu loh, ngomong gitu gak usah ditutupi, ngomong aja blang selesai. Jadi saya bisa ngotot, oh begitu ya, terima kasih. Awalnya dia takut, tapi saat saya ngomong aja nggak apa-apa. Sepele saudara. Kalau andai kata waktu itu memang ada Elia zaman itu saya. Tapi saya pikirannya gini, saya mau selesaikan ini, nanti di sana belum, kamunya masih belum. Pikir saya daftarin habis. Ternyata wis beneran. Badannya maksudnya ya, pekerjaannya nggak wis, masih menunggu. Wis tiga loro, ya toh, diseneni. Nyeneni ngono bisa diwono tak jari wae. Gimana itu? Sudah kasih tahu dari dia. Ada pasti sih. Apa dia?
sampai benar-benar saya posisi bisa saya berdiri. Elia juga ingin membantu saya cepat berdiri, tak sengaja namanya. Demo, kamu tak kuat pegang. Karena resiko di saat saya jatuh, saya yang tahu nanti saya kapan berdiri. Saya di situ sudah setengah hidup, setengah mati. Benar? Kayak itu ya. Ada orang. Keinginannya Elia cepat membangunkan saya, mendirikan saya supaya cepat pindah dulu. Tak marahin, jangan diam. Pindah sama kita, ambilkan balsam di atas kemarin, benar. Saya suruh ngambil balsam, saya suruh balsam di tubuh saya. Tapi puji Tuhannya saya pakai kaosnya double saudara. Coba kalau pakai kaosnya cuma satu kaos yang saya pakai, nggak taruh apa ini guys. Tapi puji Tuhan, sehabis dikasih balsam tubuh saya, kemudian airnya masih nyala nggak ada? Bisa masih? Rujuk orang aku, kan aneh kan? Coba buat apa coba ada air dirujuki? Pengen sadar, ya benar sadar. Supaya apa? Karena saya ini dan cepat sembuh. Kalau nggak gitu kan repot saya. Saya diguyur air sama ini. Waktu dimakan ini nggak pokoknya sampai saya benar-benar bisa berdiri. Wujud ya. Balsam sudah merasa panas di tubuh saya mulai berdiri pelan. Ini dia jadi kaget. Kok bisa ya? Saya tiba iso ngamani posek. Tunggu sebentar. Padahal saya lorong rasanya. Pengen kemungkinan saya, kerinduan saya juga cepat pindah tempat. Nggak pindah tempat saya malah tambah salah posisi, tambah gak parah. Ya puji Tuhan. Tuhan masih kasih perlindungan. Sesuatu yang besar dengan Tuhan. Jadi hidup kita ini diberikan sesuatu yang besar. Kita berjalan dengan orang-orang yang benar supaya kita berbahagia. Di Mazmur ayat yang kedua di sana juga dikatakan bahwa menunjukkan sesuatu yang tidak sempurna. Waktu saat ini tidak sempurna, banyak masalah, banyak sesuatu yang terjadi, banyak pembunuhan, banyak orang hilang, banyak pembakaran di mana-mana. Kalau sudah berita-berita yang terjadi antara benar sama tidak, karena banyak editan. Nah itu. Jadi manusia sekarang itu banyak viral, terlalu diviralkan secara cepat tanpa diselidiki itu. Tetapi sesuatu yang Tuhan berikan menunjukkan waktu saat ini, yaitu cara hidup kita setiap hari. Ya, di tahun kemarin 2024 banyak yang saya harus hadapi, tembak sana, tembak sini, tembak sana, orang malah malah tambah. Karena saya mengurangi sesuatu berhubung dengan Tuhan. Bayangkan sebenarnya, mengurangi waktu dengan Tuhan. Ngurangi si loro gak pokoknya ngurangi muakeh, bolongnya muakeh. Bisa 1 bulan itu masa kali. Istri saya selalu mengingatkan saya, ayo cepat kita bangun, ayo cepat kita berdoa. Saya ditegur firman Tuhan itu enggak sekali 2 kali dalam kurun 1 tahun. Tembak cantik. Firman Tuhan minggu yang kedua tembak lagi yes sama Pak David. Dari Jawa tembak lagi yes. Saya aminkan, terima kasih Tuhan. Aku ditembak lagi. Apakah saya mundur? Enggak. Kalau dalam melayani Tuhan saya enggak akan pernah mundur, tapi akan saya terus maju. Seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua harus mendapatkan hasilnya. Jangan sampai menjadi hamba yang terakhir. Ngatain tuannya. Coba kalau saat ini Tuhan Yesus ada ini, Tuhan Yesus kurang ajar kamu. Kamu berikan talenta cuma 1 kepadaku. Kok sangat kejam. Ayo sobat semani. Banyak. Selesai saja. Segala sesuatu dalam hidup kita
itu buahnya tantangannya. Seperti bapak keluarga dari bapak Daniel, ya. Sesuatu yang Tuhan peringatkan kembali untuk terus kita bergumul dengan Tuhan, berpaut dengan Tuhan. Ya, harapan kita sebagai manusia tetap harapannya adalah kepada Yesus. Tapi ujian itu harus dilewati, tidak boleh dihindari. Saya ngobrol sama Elke juga sama, maju, ojo mundur, mandeknya gini, ayo, tuh wae. Ayo, kamu masih muda, kamu belum punya tanggungan, gue yosin semangat, kau harus wis tua ini. Semangatnya kayak mengalami mangan gini. Ayo yang semangat, dikejar apinya Tuhan, hadirat Tuhan, supaya benar-benar hidup kita itu semakin luar biasa. Mazmur ayat yang ketiga, pasal yang pertama tadi. Yang ketiga di sana dikatakan satu kesempurnaan yang orang katakan selalu wow, menunjukkan sesuatu kekaguman Tuhan. Seperti pohonnya ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya dan pada musimnya, dan tidak lalu daunnya apa saja berbuahnya adalah berhasil. Dua hamba, 5 dan yang 2 talenta tadi juga berbuat yang sama. Awalnya mungkin secara manusia akan sama, wah Tuhan ini kok keilmu terus tak diroboh. Buat apa 5 talenta? Berkat yang Tuhan kasih 5 hal ini, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan supaya ini bisa menghasilkan buahnya? Sesuatu yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu berkat, ya. Bahagia di mana Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih besar lagi supaya dalam kehidupan jasmani kita juga dapat membawa kebahagiaan terlebih kepada Tuhan. Hal-hal yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita itu membawa maksud supaya hidup kita ini punya kesanggupan. Sanggup enggak? Saudara diberi 1 talenta, sanggup enggak untuk menjalankannya? Kalau beberapa tahun yang lalu saya ditawari salah satu majelis gereja ngomong gini, Mas, kalau sampai tetap di sini, saya akan berikan 1 tempat untuk pelayanan. Jawaban saya, sukacita tidak. Orang lain selain saya jawabannya, oke, siap, saya. Kenapa? Saya punya tempat sendiri. Saya punya pelayanan di tempat sendiri. Saya harus kerjakan. Kenapa? Tugas saya belum selesai. Kalau saya ada di sini bukan berarti saya melarikan diri, tetapi saya mengintrospeksi diri saya. Cari penyegarannya bagaimana, caranya bagaimana ya Tuhan. Ini saya harus bagaimana, saya harus berjalan bagaimana. Saya butuh orang-orang yang bisa membuat saya bisa, hati saya ini caranya seperti ini, baru ketemu. Enak loh dikasih Mas. Kasih tempat pelayanan karena di sana belum ada yang melayani. Orang lain akan jawab, oke, siap, ya, karena penduduknya banyak. Senang. Tapi saya tidak mau hilang dari talenta yang pertama yang saya pegang. Saya juga punya satu teman baru kenal di waktu pelayanan pertama kemarin. Ya, seorang pemain bahasa Inggris juga anak Tuhan dalam pelayanan. Dia katakan, setiap kali saya ngomong, dia perhatikan baik-baik. Setiap kali saya ngomong masalah firman, masalah kebaikan Tuhan, dia dengar baik-baik. Menurut saya kesaksiannya dia, Om, kalau panggil saya, anaknya juga sama panggil Om. Dengar kesaksiannya yang singkat membuat saya merinding.
Saya dulu pernah ngomong dan sudah pernah bicara soal berkat talenta dalam diri saya. Pernah bilang, dan itu dikembalikan Tuhan. Itu proses. Kamu pegang erat, jangan pernah lepas. Itu satu. Kalau Tuhan kasih dua lagi, kembangkan lagi. Awalnya saya tidak punya pemikiran bahwa saya akan bertemu dia. Saya akan mengenal lebih dalam, enggak. Saya kira hanya bertemu di dalam pelayanan Bapak saja. Sehabis itu saya selesai. Tapi justru di balik semuanya itu Tuhan buka cara yang luar biasa. Ketemu orang-orang baru, kasih masukan. Setiap kali saya menemukan sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan, ada sesuatu yang keluar dari saya dan ada yang masuk lagi. Hal yang baru luar biasa. Setiap kali waktu di doa, saya juga merasa ada satu kesejukan Tuhan. Yang lama dikeluarkan, yang baru kasih lagi, tambahin lagi, diperbarui terus. Karena apa? Talenta itu adalah anugerah Tuhan, ditemukan, dikembangkan. Jangan dipendam, saudara. Kalau saudara hanya, aku menjadi WA, mau aku jadi singer. Lalu kan aku juga jadi singer, saya main musik gantian ya. Coba sekali-kali ibu-ibu suruh main musik, luar biasa. Gak ada yang aman, gak jadi kayaknya. Itu sungguh luar biasa loh. Hal-hal yang baru itu akan muncul, saudara. Jadi saudara harus siap-siap. Hal yang baru itu akan muncul. Dan tahu kapan? Tapi tahun ini itu ada yang muncul. Cuma satu. Gak yakin ya. Bangun iman kepercayaan, saudara. Bangun iman. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, ayo kita bangun bersama-sama supaya hidup kita itu semakin hari semakin diperkenan oleh Tuhan. Kita kembali di dalam Matius pasal 25 tadi. Nah, talenta tersebut memberikan satu tanggung jawab besar dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab, talenta memiliki beberapa arti. Yang pertama, berkat dari Tuhan. Yang pertama sudah saya katakan, harta atau amanah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Ukuran jumlah yang sangat besar nilainya berubah dengan jasmani, keuangan, perekonomian, bahkan juga bahan yang diinvestasikan dalam tabut perjanjian Tuhan. Apa sih isi tabut perjanjian Tuhan? Apa yang tabut suami itu mesti tahu. Tabut perjanjian isinya apa sih? Selain dua loh batu, dua badam, terus apa lagi? Ada berapa sih di dalamnya tabut perjanjian? Oh, Bapak kembali mesti tahu. Ayo, selain tadi Bapak tadi katakan mana? Oke. Terus ada lagi dua lubang. Ada lagi badam. Badam itu yang diwujudkan dari harum. Sesuatu yang besar. Sesuatu di dalamnya itu akan penuh dengan wewangian, bau harum. Mana berbicara soal berkat makanan. Jadi jasmani. Dua loh baru itu berbicara mengenai perintah Tuhan. 10 hukum Tuhan. Manakah 10 hukum Tuhan yang sudah kita lakukan? Mana yang belum? Ayo kita jalan bersama-sama supaya kita mengenalkan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Ayo kita sama-sama. Setiap kita yang lahir ke dalam dunia dipercayakan talenta oleh Tuhan agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Salah satu penulis buku, ya, John Maxwell, itu katakan dalam bukunya Talent is Never Enough, dikatakan tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian, melainkan kehidupan. Kehidupan yang gagal memenuhi tujuan dari makna. Jadi satu tragedi itu bukan hanya di saat kematian, tapi kehidupan lebih pada kematian kan enak. Habis ini kita mati selesai. Kehidupan terus berjalan. Coba kalau sekarang kita Tuhan, pengen mati sekarang aja.
supaya hidupnya selesai sampai di sini. Oh, ini nggak apa-apa. Perhatian Tuhan. Minta hari. Enggak ya saudara. Kita harus punya pegangan. Tidak tercapainya potensi dalam hidup kita mengembangkan satu talenta. Apa yang telah Anda lakukan bukan lagi satu potensi yang pribadi, tetapi itu potensi yang daripada Tuhan. Supaya kita berkembang, supaya kita bisa menemukan janjinya Tuhan, supaya kita juga bisa meraih hadirat Tuhan. Tangkap ya. Saudara mau menghidupkan doa apa lagi ya? Duh, kono suara. Mau hidupkan doa malam lagi ya? Ya, harus. Buat apa toh? Bukan buat diri kita juga, tapi buat keseluruhan. Doa itu memang harus dilakukan. Sudah setiap hari saya berdoa, doa makan pagi, siang, sore, malam. Tiap kali saya makan berdoa. Benar. Doa makan. Sekarang waktunya doa buat kita, buat saudara-saudara. Sudah pernah berdoa untuk satu-satu orang ini enggak? Pernah enggak berdoa? Atau coba berdoa untuk banyak? Kayaknya belum. Lakukan. Kerinduan kita juga harus membangun segala doa itu dikembangkan lagi, doa itu dihidupkan kembali, bukan di saat kita perlu, tetapi di saat kita benar-benar membutuhkan hadirat Tuhan. Di saat kita melayani saat pagi hari ini juga kita butuh doa. Bukan di saat doa waktu ibadah mulai, di waktu mau ujian, di waktu mau firman ataupun selesai, tidak. Tetapi doa bagi diri kita, kehidupan kita itu kebutuhan, keperluan kita. Supaya talenta yang kita miliki ini supaya tidak hilang. Kita dipertanggungjawabkan sama Tuhan, kita ditanam gitu ya. No, tak kasih 5, tak kasih 2, tak kasih 1. Bisa berkembang apa enggak? Kalau satu saja tidak bisa berkembang, ngapain? Mari saudara, kita sama-sama membangkitkan pribadi kita supaya hidup kita itu dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan caranya kita menemukan talenta itu yang ada dalam diri saya? Yang pertama adalah melekat kepada Tuhan. Kuncinya cuma satu, melekat kepada Tuhan. Legakan hatiku, melekat. Sesuatu yang kita melekat sama Tuhan. Boleh saat ini kita sudah jauh sekali sama Tuhan. Ayo kita sama-sama berkata-kata. Kita sama-sama berpelukan dengan kasih Kristus, supaya terjadi sesuatu yang besar. Saudara mau terjadi yang kecil apa yang besar? Gak keluar. Saudara mau dapat berkat yang besar apa kecil? Besar doa. Ayo. Sembahyang masuk ke dukun. Apalan. Caci ini kok ngapalan doa Bapak kami, apalan gitu. Enggak dalam hati. Kalau dalam hati itu beda bahasanya. Kalau apalan ada berkat Tuhan kan? 11. Setiap kali kalau saya jam kerja, saya nggak bisa bangun pagi, tapi karena istri belum bisa bangun, itu karena terlalu lama nemenin si kecil. Doanya saya alihkan sore. Doanya baca pagi, sore, baca. Mau tidur, ya doa lagi. Kadang mau tidur malam. Doanya enggak se-RT saudara. Doanya cukup keluarga kecil kita. Ya, kita berdoa dalam satu hari.
Setiap akhir dari segala doa saya katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. terus Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada, karena Engkaulah yang mempunyai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu kata kuncinya. Itu formulanya dan kuncinya. Di situ di saat saya setiap kali berdoa Bapa kami, saya pasti meneteskan air mata. Begitu besar dan anugerah Tuhan melimpah dalam keluarga kecil saya, dalam kondisi apapun. Tuhan kasih jawabannya dengan minggu luar biasa. Terus Tuhan kasih peluang baru, tak kasih peluang 3 peluang. Mana yang harus saya kerjakan? Mati gue. Ayo, mana yang harus saya kerjakan? Saya bingung. Saya tetap berdoa, Tuhan, biarlah semua peluang itu sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak-Mu. Hari pertama saya coba peluang pertama, laku. Belum kasih jawaban sama Tuhan, balik lagi doa. Tuhan, sampai hari ini saya belum menemukannya. Berarti ini belum waktunya. Gimana saya? Ya, ambil peluang kedua, si Jerman. Selesaikan dulu, peluang ketiga, bayangin. Kan luar biasa gimana Tuhan kasih. Tapi satu-satu harus dijalankan dulu. Kalau satu yang menghasilkan, baru yang kedua, baru yang ketiga, baru Tuhan pulihkan semuanya. Amin. Itu tanggung jawab. Di saat kita menekuni, di waktu kita berdoa sama Tuhan, apa yang menjadi kesukaannya Tuhan, apa yang menjadi satu pengajaran dengan Tuhan, bagi orang yang percaya, pegang itu, jangan pernah. Karena semua yang Tuhan mau itu kita bawakan kepada siapa? Sumbernya. Saya mendengar status WA teman-teman, Bapak Gembala, jadi rame foto itu status WA, sama-sama kok. Bikin mata saya sakit saja, bikin pikiran saya main. Nanti tak bisukan semua. Gak penting. Yang berdua orang ini ya. Kita pada sumbernya, jangan memberinya. Repot kan? Wah ini ada sesuatu aja, bukan urusan saya. Tetapi saat ini yang kita butuhkan adalah kita pergi kepada sumber berkat, yaitu Yesus. Seorang manusia tanpa hubungan dengan Tuhan, dia telah membatasi waktunya Tuhan. Kejadian demi kejadian dari setiap kehidupan kita, seluruh jemaat yang ada di sini nggak ada ceritanya, nggak pernah ada kejadian yang di luar nalar, dari keluarga Bapak Daniel, Ibu Misri, keluarga Pak Chandra, saya, banyak dari segala kejadian dan kejadian itu diambil hikmahnya. Berarti pekerjaan Tuhan itu masih bekerja. Bekerja untuk apa? Melindungi kita, memperbaiki kita. Jangan sampai punya anakku yang tak kasih, tetap saya akan hidup walaupun sudah sangat melenceng sedikit. Firman Tuhan juga katakan di saat Yesus tetap setia walaupun kita tidak. Oh jadi balik itu saya setia loh ya. Tetap setia. Yesus setia, Dia tetap setia walau kita tidak setia. Yesusnya ajaib, melekat kepada Tuhan supaya tidak hilang berkat itu. Nah,
Bagaimana yang kedua menemukan berkat yang kedua itu, yaitu tidak instan. Nah, saudara, tidak instan, saudara. Jadi mengembangkan segala berkat atau talenta yang kita miliki membutuhkan proses yang tidak instan. Jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk gagal. Saya takut gagal. Gambling, judi, bukan dijual ya. Maksudnya judi bekerja. Tak coba ini kira-kira berhasil nggak? Nggak berhasil. Sebelum nggak berhasilnya, dan cepat pindah dulu. Ya. Pertama, ya, waktu di Kediri bekerja di provider Telkomsel dan Indosat, sangat berhasil. Sangat berhasil. Artinya berhasil dalam pekerjaan saya tidak punya catatan. Tetapi di pekerjaan yang lain pernah saya menjadi operasi rasa mandiri Blitar di Selatan Pulau. Sebelum gagal dan tidak izin. Artinya apa? Masa akan ada PHK. Sebelum terjadi hal itu, perumutan yang ada dalam operasi saya harus keluar. Sehabis itu saya apa lagi di finance. Berat lagi dia kolektor, tidak dibuat. Nah ini anggaran, kok tinggi banget. Juga dong apa ini? Palingan yang dibuat anggaran. Gambling, saudara. Kalau tidak baca dalam kurun 1 bulan saya harus menyimpan uang 20 juta demi besok. Tiga yang 20 juta dinalangi nasabah. Barang ya ukut sandurnya. Sebelum itu terjadi, saya keluar duluan. Kenapa? Ya kan? Artinya apa? Saya tidak mau. Saya sudah tahu kalian. Ini kok gini. Kok semakin kesini kok semakin gak beres ini. Pagi-pagi saya sudah menghadap kepala. Dia baru datang, saya dulu dari atas. Saya harus ngomong, Pak, mulai pagi ini dan seterusnya saya desain aman. Saya mau kena gamblingnya itu repot, saudara. Tapi teman saya, supervisor saya, masalah usia yang di bawah saya, dia gamblingnya bisa 100 juta dalam 1 bulan. Dan uang itu tidak kembali. Jaminannya repot ya. Akhirnya ceritanya apa? Dia harus hijrah keluar pulau. Gimana ini? Tuhan masih kasih sekat. Tuhan masih kasih perlindungan. Begitu pula dengan kehidupan kita pagi hari ini. Jangan sampai seperti orang yang dikasih talenta ini berbuat jahat dan dikembangkan. Supaya berhasil, supaya bisa menghasilkan buah dan jangan takut dengan satu kegagalan. Kegagalan adalah satu bukti bahwa kita harus berusaha dan membenahi kesalahan. Itu prosesnya Tuhan. Sekarang banyak orang lagi berbondong-bondong untuk dibaptis. Kalau saudara belum memahami soal dibaptis, tanya, apa sih artinya dibaptis? Setelah dibaptis ngapain? Terus nanti efeknya apa? Juga mesti tanya. Wong kalau beli handphone aja tahu. Ini handphone tipe sekian, speknya isinya apa saja, pasti ada kelemahannya. Kalau jadi mau jual, jadi kelebihannya nggak ada. Sama, Tuhan kasih juga yang sama. Tuhan kasih semuanya, Tuhan kasih spesifikasinya dikasih, keseluruhannya enggak satu persatu, semuanya dikasih. Tuhan juga tunjukkan yang harus dihindari. Pelanggaran-pelanggarannya itu harus dihindari. Bagaimana caranya supaya kita tidak bisa hidup seperti dunia ini? Kalau di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, siapa yang hafal? Ayo Roma pasal 12 ayat 1.
Minta tolong Mbak Jessica. Ayo, Roma pasal 12. Ini berhubungan dengan metanoia. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ayat 2. Janganlah kamu menjadi, tetapi sehingga metanoia, perubahan hidup. Kata kuncinya di situ. Jadi sesuatu yang Tuhan berikan, anugerah Tuhan, kemudian motivasi dalam kita melayani Tuhan, jangan memikirkan soal ruginya, tapi mikir soal berkatnya. Ruginya urusan belakang, yang penting berkatnya. Seperti hari ini aku melayani Tuhan, Tuhan kasih berkat. Masalah nanti urusan nanti, sekarang. Di dalam Matius pasal ke-6 ayat 34, ya, kesusahan cukup sehari. Besok pikir besok. Maksudnya setiap apa yang dikeluhkan hari ini selesaikan dengan Tuhan hari ini. Besok sudah ada berkatnya sendiri, amin. Nah, gitu saudara. Jadi kita mempertanggungjawabkan di saat kita melayani Tuhan. Pesan Rasul Paulus mengingatkan agar kita menjadi berkat sesuai dengan karunia kita masing-masing. Tak hanya itu, kita juga harus menjaga pengelola atau pengurus yang baik dari karunia tersebut supaya nama Allah dimuliakan. Saudara jangan harus membedakan antara talenta dan karunia. Talenta itu kita yang nyari Tuhan. Kalau karunia itu Tuhan yang memberi. Kadang orang ditanya, kamu punya karunia apa? Oh, talenta saya musik. Bukan, beda. Kadang-kadang kalau saya lagi ngobrol-ngobrol dengan anak muda, di mana saja saya disisipkan soal firman. Siti, lewatnya dulu. Melebu, metunen. Nah, caranya gitu. Gak ketok. Saya mengajari musik. Anaknya belajar di sini bukan anak Tuhan. Saya ngajarin juga musik gereja. Oh, mainnya. Itu caranya. Itu caranya menggait. Itu caranya. Tuhan juga sama caranya. Berkali-kali lagu Pak Polri dan Minggu saya kuih kali kan. Ya, ayo sudah, mari kita bangun hidup kita itu kepada Tuhan. Supaya berkat 5 dapat 5, berkat 2 dapat 2, berkat 1 juga harus dikembangkan. Jadi bukan seperti orang yang tidak ditanam, disembunyikan, nunggu tuannya pulang baru dikeluarkan. Hidupnya tidak merasa bahagia, justru hidupnya merasa sengsara. Mau sama tuannya aja dimasukkan ke neraka. Di sana semuanya gelap, ada lagi, sudah selesai. Gak akan pernah ada yang terjadi sesuatu yang besar lagi. Gak ada kesempatan kedua. Sedangkan yang dapat talenta 5 dan 2 itu mendapatkan bagian yang paling terpenting, yaitu mari bersama-sama dengan aku, kata Tuhan, bersukacita bahwa engkau sudah memberikan yang terbaik. Tuhan mengerti, Tuhan Yesus juga mengerti. Tapi tujuannya Tuhan itu mengubah, memulihkan hidup kita itu semakin dewasa. Kalau semakin dewasa, pikirannya harus dewasa. Semakin dewasa tubuhnya, pikirannya anak kecil. Ya. Nanti tangan anak-anak tambah lagi. Ya. Enak sekolah guru minggu, muridnya tambah kok.
Ya, mari hidup kita bersama-sama dengan Tuhan supaya kita tahu dan kita menyadari waktu-waktunya Tuhan itu harus tepat diselesaikan. Satu belum diselesaikan. Jadi ada program Tuhan, hari itu programnya saya mengunjungi satu keluarga ini. Tujuannya supaya dia kembali, supaya dia beribadah kembali, supaya percaya lagi kepada Engkau. Satu, ini sudah selesai dan Tuhan menjawabnya dan dia kembali beribadah bersama-sama. Tugas ada program satu sudah selesai, baru program kedua. Akan program nggak mampu. Kemauannya Tuhan itu supaya hidup kita ini, kesukaannya Tuhan itu direnungkan siang dan itu permintaannya Tuhan. Tidak lebih daripada itu, saudara. Jadi oleh sebab itu biarlah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, seperti halnya firman Tuhan katakan, baiklah segala perbuatan itu menjadi hal yang terbaik di dalam hidupmu, supaya kehidupan kita lebih sempurna dan lebih nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita datang ke diri. Kita puji Tuhan. Yesus, Kau kebenaran. Yesus yang menyelamatkan, yang memberi hidup dan pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Dan jangan sampai kita menjauh dari segala kehidupan yang daripada Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut menegakmu, ku perlu waktu ragu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup aku, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
Saudaraku, bila pagi hari ini apa yang dapat kita nikmati dengan rasa syukur. Apapun yang sudah kita lewati kemarin, nikmati hari ini, sebab berkat Tuhan sudah kita terima. Tinggal hidup kita, berikan yang terbaik. Dunia tidak akan bisa menghilangkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Tetapi oleh karena kasih yang daripada Yesus, itu akan melekat dalam hati kita. Apa yang saudara miliki, apa yang sekarang saudara kerjakan, apa yang sekarang Tuhan berikan kesanggupan, pegang erat, jangan pernah lepas lagi. Pakai hal itu menjadi hidup saudara akan lebih baik lagi. Bangun misbahmu kembali di hadapan Tuhan. Maka segala sesuatu yang terjadi kemarin yang sudah lama membuat kita pusing, membuat kita jenuh, membuat kita sudah tidak nyaman lagi, hari ini Tuhan bebaskan. Tuhan akan hari ini berkati, Tuhan akan mampukan, Tuhan akan berikan kesanggupan. Hidup kita akan menjadi yang lebih baik lagi. Tidak lagi serupa dengan dunia ini, melainkan membawa pembaharuan dalam hidup dalam Tuhan, supaya hati kita semakin diperbaiki. Berkat yang sudah kita terima, mari kita pegang erat dan tanggung jawab supaya hal ini tidak lagi terlepas, melainkan harapan kita, iman percaya kita, kasih kita tetap terpaut dengan Yesus. Maka berkat yang baru itu akan diterima. Lebih dekat dengan Tuhan itu akan menjadi lebih baik. Yang tadinya kita rasa sering marah-marah, sering kita cemberut, sering kita membuat sesuatu yang mengecewakan, mari taruh pagi ini di bawah kaki Yesus. Minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan ampuni kami. Ampuni kami Yesus. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan sendirian. Enggak sanggup Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan bagi kami. Kuatkan. Pengharapan yang Kau taruh dalam hidup kami harus bertumbuh. Iman percaya kami miliki pagi ini harus berkembang. Karena semua ini adalah anugerah Tuhan. Kami mau menemukannya, kami mau pegang erat, dan kami mau lepaskan sesuai dengan kehendak yang daripada Engkau. Di mana di saat kami ikat di bumi, maka di situ juga akan Engkau ikat di surga.
Berkat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Akan banyak hal-hal yang baru, terobosan-terobosan yang baru, generasi-generasi yang baru yang akan membawa api Tuhan akan semakin naik, api akan semakin berkorban, api akan semakin kami rasakan hadirat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami. Gak ada rasa malas lagi Tuhan untuk melayani Engkau, tetapi semangat lagi untuk melayani Engkau. Bangkitkan kami Tuhan, bangkitkan generasi Yosua, bangkitkan generasi Yeremia, supaya kami benar-benar berjalan kami yang sudah rusak. Tuhan akan bentuk kembali menjadi yang lebih baru lagi, sama seperti Yesus. Terima kasih Bapak, pesan yang baik yang Tuhan berikan atas kami pagi hari ini takkan pernah hilang. Sebelum kami masuk di dalam bulan Februari, kami mau selesaikan hari ini Tuhan. Minggu yang luar biasa Tuhan taruh dalam hidup kami. Lewat pujian dan nyanyian kami naikkan pagi hari ini benar-benar bau harum di hadapan. Rasa wangi-wangian itu akan terasa di setiap penciuman kami, rasa kegembiraan kami, sebab Engkaulah keselamatan kami, karena Engkau sahabat kami yang tidak akan pernah hilang dalam setiap hidup kami, akan terus mengikuti setiap perjalanan kami, akan terus masuk di dalam zona-zona yang luar biasa bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya tahun ini setiap keluarga akan dipulihkan, perekonomian dan setiap rumah tangga dipulihkan lagi. Kami percaya Yesus pagi hari Tuhan sudah memberikan kemampuan. Terima kasih Bapak. Firman ini tidak sampai di sini Tuhan. Bekerjalah lebih dalam lagi untuk kami, supaya firman ini menjadi pegangan erat bagi hidup kami. Lebih ke depannya lagi, untuk kami melihat proyek yang besar yang daripada-Mu itu tertangkap oleh kami, dan kami lakukan yang terbaik untuk melayani itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami silakan. Inilah Tuhan yang menjadi doa, dan setiap yang Tuhan kami beraskan di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa percaya katakan amin. Silakan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Noel yang sudah menyampaikan firman-Nya yang bisa menguatkan setiap kita semua. Puji Tuhan, siap melayani Tuhan lebih maju, Bapak Ibu. Amin. Siapa yang gak amin? Mari kita lebih maju lagi. Kita akan beri persembahan buat pekerjaan Tuhan dan menghadapi Tuhan.
Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua. Monggo Bu Bita. Baik, sebelum kita akan mengakhiri acara ibadah kita selamat pagi hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin beberapa minggu saya tidak dapat hadir untuk mengikuti ibadah karena kondisi kesehatan saya sedang tidak baik-baik saja ya Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini sehingga saya bisa bergabung lagi dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian tanpa suatu kekurangan apapun. Itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan, karena memang kondisi yang begitu capek dari mulai awal Desember sampai terakhir bomnya tanggal 15 Januari kemarin itu bomnya. Jadi wis sudah titik tenaga terakhir itu. Habis itu wis sudah kondisinya benar-benar tidak memungkinkan. Tapi bersyukur Tuhan masih kasih pemeliharaan sampai hari ini. Baik, hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Ini ada agenda di bulan Februari. Jadi nanti bulan Februari itu ada seminar ya Bapak Ibu. Itu nanti tanggal 8. Itu seminar kesehatan pria dan KKR. Dengan tema pria tangguh, berkarakter dan bertanggung jawab. Itu nanti akan diadakan di GPDI Tiberias Jalan Selamat Pare. Ya, jadi ada biaya pendaftarannya ya. Nanti biaya pendaftaran 10.000 dan juga nanti ada cek kesehatan gratis di sana. Ini khusus untuk kaum pria. Jadi bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagi bapak-bapak, sorry. Bagi bapak-bapak maksud saya, bagi bapak-bapak dan saudara-saudara, bukan saudari ya, saudara-saudara yang mau ikut nanti bisa koordinasi di grup ya. Tapi masih tanggal 8 Februari. Nanti depannya di Pare. Kalau nanti banyak yang bisa hadir, kita bisa rombongan untuk menghadiri acara tersebut. Untuk besok minggu, itu adalah minggu pertama, ada perjamuan kudus. Nanti WL-nya sudah di-share di grup. Nanti buati untuk petugas perjamuannya juga sudah di-share di grup. Nanti bisa dilihat. Untuk pengumuman yang lainnya pun nanti kalau misalnya ada pengumuman tambahan, kita juga akan share lagi di grup. Baik, sekian pengumuman saat pagi hari ini. Mungkin ada? Tidak ada? Baik, saya undang Bapak ikuti.
Menjadi satu ungkapan hati kami yang sangat mendapatkan berkat kasih karunia daripada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih penyertaan dari awal sampai pada akhir. Kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah samanya. Engkau memberkati kami melalui kebenaran daripada firman. Dan kiranya Tuhan, jadikan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak daripada-Mu, dengan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak jatuh dan tergelincir. Memberkati para hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pelayanan pagi hari ini. Berkati dan tambahkan hikmat bijaksana, urapan dan otoritas dari tempat Maha Tinggi, sehingga Tuhan dengan kasih karunia daripada Tuhan itu yang Engkau berikan, kami akan mempertanggungjawabkan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami otoritas dari tempat Maha Tinggi, sehingga membuat kami akan maju bersama dan tumbuh bersama akan mendatangkan puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan berikan satu berkat ke depan. Biar kiranya Tuhan Engkau terus memberkati kami semua, sehingga kami senantiasa melihat mengandalkan akan Engkau. Dapat Tuhan segala sesuatu akan mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Memberkati segala usaha dan pekerjaan daripada jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, baik melalui usaha tanam, ladang, sawah, tanaman, ternak, toko, warung, dagangan, usaha dan kewirausahaan mereka, dengan berkat yang melimpah, terus bertambah, meningkat, tidak menurun, akan bertambah, tidak akan berhenti, sehingga di dalamnya Tuhan Engkau diagungkan dan dipermuliakan. Bukan berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Ya kiranya Tuhan dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, dimanapun mereka bersekolah, dimanapun mereka berkuliah, Tuhan Kau tetap menyertai, jadikan anak-anak kami boleh menjadi berkat, memberkati kedua orang tua mereka dengan berkat-berkat yang Tuhan karunia limpah untuk memenuhi semua kebutuhan putra putri mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Pada tahun 2002 ini, dengan keberkatan Tuhan, haleluya, semrawut, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap menjadi andalan kami. Apapun yang terjadi, tetapi Tuhan, Engkau akan menolong. Ampuni segala dosa-dosa pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan roh yang takut kepadamu dengan hati yang jujur, menjalankan rukun pemerintah dengan adil seadil-adilnya,
sehingga Tuhan di dalamnya Indonesia penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Juga kami serahkan seluruh jemaat yang lemah keluarga, yang susah hidupkan, yang di dalam usia lanjut, Tuhan Engkau tolong berikan ketekunan dan kesediaan sampai batas waktu yang Tuhan tentukan bagi kami semua, sehingga di dalamnya Tuhan dipercaya mereka yang baru melepaskan diri menjalankan yang tersebut Tuhan bercoba di tempat ini. Tiada henti-hentinya kami senantiasa berdoa Tuhan supaya mereka berjamaah, sehingga mereka boleh kembali, mereka boleh bersama-sama bersatu berjamaah di tempat ini dan menjadi penopang pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih semakin kami serahkan di dalam tangan-Mu segala korban dan persembahan yang sudah diberikan kepadamu Tuhan. Bukan karena besar kecilnya, tetapi ketekunan dan kesetiaan yang menyebabkan Allah membuka tingkat pintu di langit, serta melimpahkan berkat-berkat di atas keribuan mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sebentar kami akan berpisah satu dari yang lain, kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menjaga dan sertai kami, diberikan di rumah dengan selamat, dan kami dapat melakukan pekerjaan yang belum dapat kami selesaikan, kami dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Memajukan serahkan di dalam tangan-Mu. Doa ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Gembala Agung kami. Sekarang sesuatu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tinggalkan rumah ibadah ini, mari kita kampuan bersama-sama dengan membawa berkat pernyataan penghiburan di dalam nama Tuhan menyatakan kita semua mulai pagi hari ini sampai pada Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Karena kita berarti nama Tuhan tetap untuk selamanya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan pulang bersama-sama. Bapa terima kasih, Tuhan memberkati.